Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja. Keluarga, sekolah, teman-teman, dan mimpi kuliah di Jakarta. Sampai hari itu tiba, ketika lift apartemen kami mogok, dan saya terjebak berdua saja dengan Rea, saudara tiri saya yang baru saja masuk dalam hidup kami setahun lalu. Saat itu, dia melakukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan, sesuatu yang mengubah segalanya selamanya. Nama saya Ardi, umur saya 18 tahun. Saya tinggal di sebuah apartemen menengah di Jakarta Selatan bersama ibu dan ayah tiri saya. Ayah kandung saya meninggal saat saya masih kecil, dan ibu menikah lagi dengan Pak Hadi, seorang widower yang punya anak laki-laki bernama Rea. Rea lebih tua 2 tahun dari saya, kuliah semester akhir di universitas swasta ternama. Dia tinggi, berbadan atletis karena sering main futsal, wajahnya tajam dengan senyum yang selalu bikin orang nyaman. Dari pertama kali dia pindah ke rumah kami, saya merasa aneh. Bukan benci, tapi ada getar yang saya coba abaikan. Hari itu adalah hari biasa. Saya pulang dari kampus, hujan deras mengguyur Jakarta seperti biasa. Lift apartemen sedang ramai, tapi saat pintu mau tutup, Rea buru-buru masuk sambil membawa tas belanjaan. Ardi. Kebetulan banget, katanya sambil tersenyum lebar. Saya hanya mengangguk, mencoba tidak menatap terlalu lama matanya yang hitam pekat itu. Lift naik perlahan dari lantai dasar ke lantai 15 kami. Tiba-tiba lift bergetar keras. Lampu berkedip-kedip, lalu mati total. Suara jeritan kecil dari saya, dan lift berhenti mendadak di antara lantai 10 dan 11. Gelap gulita, hanya cahaya emergensi redup yang menyala. Astaga, mogok nih, gumam Rea sambil menekan tombol darurat. Saya panik, jantung berdegup kencang. Ruang sempit, bau hujan basah dari baju kami, dan kami berdua saja. Tenang, Di. Pasti sebentar lagi ada petugas, kata Rea lembut, suaranya tenang seperti biasa. Dia duduk di lantai lift, menyandarkan punggung ke dinding. Saya ikut duduk di depannya, lutut kami hampir bersentuhan. Udara terasa panas, meski ac masih menyala pelan. Kami ngobrol untuk mengalihkan rasa takut. Awalnya tentang kuliah, teman-teman, lalu tentang keluarga. Ibu senang banget kita akur, ya, kata Rea. Saya tertawa kecil. Iya, Kak. Aku juga senang punya kakak seperti kamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, tapi ada nada lain di suara saya yang saya sendiri sadari. Rea diam sejenak, menatap saya dalam cahaya redup. Ardi. Kamu tahu nggak, dari dulu aku merasa kamu beda buat aku. Jantung saya berhenti berdetak sesaat. Apa maksudnya? Saya pura-pura tidak paham. Beda gimana, Kak? Tanya saya pelan. Lift masih diam, waktu terasa lambat. Rea mendekat sedikit, tangannya menyentuh lengan saya. Kamu spesial, Di. Aku sering mikirin kamu lebih dari sekedar adik. Saya terkejut, tubuh saya membeku. Ini tidak boleh. Dia saudara tiri saya. Tapi saat itu, di kegelapan lift yang terjebak, saya merasakan hal yang sama yang selama ini saya pendam. Rasa yang saya anggap salah, yang saya sembunyikan dari semua orang. Kak. Kita kan saudara, bisik saya, tapi suara saya gemetar bukan karena takut, tapi karena harap. Rea tidak mundur. Matanya penuh keyakinan. Saudara tiri, Di. Bukan darah yang sama. Dan perasaan ini. Aku nggak bisa bohong lagi. Lift masih mogok, tapi dunia seolah berhenti. Saya menatap bibirnya yang dekat, dan saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Rea mendekatkan wajahnya, dan bibir kami bersentuhan pelan, penuh keraguan tapi juga penuh keberanian. Ciuman pertama itu lembut, hangat, seperti pelepasan segala beban yang selama ini kami pendam. Saya tidak menolak. Malah, tangan saya memegang bahunya. Dunia luar lenyap, hanya ada kami berdua di lift itu.
Tapi tiba-tiba lift bergetar lagi, lampu menyala, dan pintu terbuka di lantai 12. Petugas apartemen muncul, Maya, Pak Bu. Listrik sempat padam karena hujan. Kami buru-buru berdiri, wajah memerah, pura-pura biasa. Tapi saat keluar lift, tangan Rea menyentuh punggung saya pelan, seperti janji bahwa ini belum selesai. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini mimpi atau awal dari mimpi buruk? Keesokan harinya, rumah terasa berbeda. Ibu dan Pak Hadi sibuk seperti biasa, tapi setiap kali mata saya bertemu dengan Rea, ada senyum rahasia di sana. Kami berpura-pura normal di depan orang tua, tapi saat mereka keluar, Rea mendekat di dapur. "Ardi, tentang kemarin," katanya pelan. Saya menggeleng cepat. "Kak, kita lupain aja. Itu kesalahan." Tapi hati saya berkata lain. Rea menggeleng. "Bukan kesalahan, Di. Aku serius. Aku sudah lama merasakan ini." Dia cerita bahwa sejak pertama pindah, dia merasa tertarik pada saya, tapi takut karena status kami sebagai saudara tiri. Di Indonesia ini, katanya, hal seperti ini tabu, apalagi dengan keluarga. Saya diam, saya juga sama. Sejak remaja, saya sadar saya berbeda. Saya tidak tertarik pada perempuan seperti teman-teman saya. Saya takut di masyarakat yang keras ini, di keluarga yang religius. Tapi dengan Rea, rasanya aman. Kami mulai curhat panjang lebar. Malam-malam saat orang tua tidur, kami chat di kamar masing-masing atau ketemu diam-diam di rooftop apartemen. Hubungan kami berkembang pelan. Kami saling pegang tangan saat nonton film di kamar Rea, ciuman singkat saat rumah sepi. Rasanya romantis, seperti pasangan biasa, tapi penuh rahasia. Rea bilang kita harus hati-hati, Di. Kalau ketahuan bisa hancur semuanya. Saya setuju, tapi bahagia yang saya rasakan tak tergantikan. Beberapa bulan berlalu. Kami semakin dekat. Rea lulus kuliah, mulai kerja di perusahaan ayah tirinya. Saya masih kuliah, tapi kami sering jalan berdua, pura-pura sebagai saudara kandung. Kami ke Ancol, makan di warung pinggir jalan, atau sekedar nongkrong di mal. Di mata orang, kami kakak-adik biasa. Tapi di hati, kami lebih dari itu. Suatu hari, ada konflik kecil. Teman Rea, seorang cewek cantik bernama Lina, mulai dekat dengannya. Lina sering datang ke rumah, ibu senang sekali, bilang cocok nih buat Rea. Saya cemburu berat, tapi tidak bisa bilang apa-apa. Malam itu, saya marah pada Rea. "Kak, kalau kamu mau sama cewek, ya sudah. Jangan kasih harapan palsu ke aku." Rea panik. Dia peluk saya erat di kamarnya. "Jangan gitu, Di. Lina cuma teman. Aku cuma cinta kamu." Kami baikan dan malam itu kami semakin intim dalam pelukan meski tetap menjaga batas. Perasaan kami semakin dalam, tapi bayang-bayang masyarakat mulai mengintai. Konflik mulai muncul saat ibu curiga. "Kami terlalu sering berdua," katanya. "Kalian akur banget ya, seperti saudara kandung beneran," kata ibu sambil tersenyum, tapi ada nada aneh. Rea dan saya saling pandang gelisah. Kami semakin hati-hati. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam saat orang tua ke acara keluarga, kami berdua di rumah. Kami nonton film romantis dan suasana memanas. Rea cium saya lebih dalam, tangannya memeluk pinggang saya erat. "Aku cinta kamu, Ardi," bisiknya. Saya balas, "Aku juga, Kak." Selamanya. Tapi tiba-tiba pintu depan terbuka. Pak Hadi pulang lebih awal karena acara batal. Dia melihat kami dari belakang, pelukan kami yang terlalu mesra untuk saudara. "Apa ini?" teriaknya keras. Kami terpisah cepat, wajah pucat. Malam itu menjadi mimpi buruk. Pak Hadi marah besar, ibu menangis. "Kalian gila.
Saudara tiri, tapi ini dosa besar, kata Pak Hadi. Rea mencoba jelaskan bahwa kami saling cinta, bukan nafsu semata. Tapi mereka tidak terima. Di Indonesia, katanya, hal seperti ini tidak boleh, apalagi di keluarga kami yang taat agama. Saya dikurung di kamar, Rea dimarahi habis-habisan. Besoknya, Pak Hadi bilang Rea harus pindah keluar, cari apartemen sendiri. Ibu menangis, bilang saya harus diobati karena ini penyakit. Saya hancur. Rea diam saja, tapi matanya penuh tekad. Rea pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat. Kami masih komunikasi diam-diam, saya sering kabur ketemu dia. Hubungan kami semakin kuat di tengah badai. Rea bilang kita harus sabar, Di. Suatu hari mereka akan paham. Tapi saya ragu. Konflik memuncak saat ada pengkhianatan tak terduga. Lina, teman Rea, ternyata tahu rahasia kami dari chat lama yang dia lihat tanpa sengaja. Dia cemburu karena selama ini dia suka Rea. Lina cerita ke ibu dan Pak Hadi, tambah-tambahin bahwa kami sudah melakukan hal buruk. Rumah gaduh lagi. Pak Hadi ancam laporkan ke polisi kalau kami tidak berhenti. Ibu bawa saya ke Ustadz untuk nruyah. Saya merasa tertekan, hampir putus asa. Rea datang diam-diam, peluk saya. Jangan menyerah, Di. Aku akan buktikan cinta kita benar. Kami bertengkar hebat. Saya bilang mungkin kita harus pisah demi keluarga. Rea menangis, pertama kali saya lihat dia lemah. Kalau kamu pergi, aku nggak bisa hidup, Ardi. Saat itu, kami saling menguatkan janji akan lawan bersama. Beberapa bulan penuh drama. Rea sering sakit karena stres kerja dan keluarga. Saya kuliah amburadul. Tapi kami tetap bertemu, curhat tentang mimpi kami. Rea bilang ingin ke luar negeri suatu hari, tempat yang lebih terbuka. Saya setuju, tapi takut. Ada momen indah di tengah duka. Kami ke Pantai Anyer berdua, pura-pura liburan dengan teman. Di sana, di bawah bintang, kami janji selamanya bersama. Apapun yang terjadi, kamu milikku, kata Rea. Saya bahagia, meski sementara. Tapi pengkhianatan lain datang dari teman saya sendiri. Teman kampus yang saya curhati, ternyata gosip ke orang lain. Kabar menyebar di lingkungan apartemen. Tetangga bisik-bisik, keluarga semakin malu. Pak Hadi ultimatum, Rea harus nikah dengan Lina, atau diusir dari warisan. Rea tolak, bilang dia tidak cinta Lina. Konflik memuncak, Rea dan Pak Hadi bertengkar hebat. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh air mata, ada titik terang. Ibu diam-diam ketemu Rea, curhat bahwa dia takut kehilangan anak-anaknya. Mama cinta kalian berdua, katanya. Pelan-pelan ibu mulai paham bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Pak Hadi butuh waktu lebih lama, tapi saat Rea sakit parah karena stres, dia datang ke rumah sakit. Di sana, melihat Rea lemah, dia menangis. Makan ayah, nak. Ayah takut kalian susah di masyarakat ini. Kami tidak langsung diterima sepenuhnya, tapi keluarga mulai membuka hati. Kami tetap bersama, meski rahasia dari luar. Rea dan saya pindah ke apartemen kecil bersama, pura-pura sebagai saudara yang serumah demi hemat. Di akhir, kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan, tapi juga penerimaan diri. Di Indonesia yang keras ini, kami memilih hidup bahagia dengan cara kami sendiri, saling menguatkan. Mungkin bukan happy ending sempurna, tapi cukup bagi kami. Cinta kami, meski terjebak di lit hari itu, telah membebaskan hati kami selamanya.